Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif oleh Rinawati, guru SD Negeri 4 Sumberagung, JGP Angkatan 7 dari Kabupaten Grobogan, dengan Bapak Heri Yulianto selaku pengajar praktik dan fasilitator Ibu Titi Julihartini. Tujuan pembelajaran khusus pada aksi nyata ini yaitu JGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Rencana tindakan untuk aksi nyata mulai dari latar belakang, tujuan, tolok ukur, serta dukungan yang diperlukan saya tuliskan dalam slide berikut ini. Berikut adalah gambar bercerita tindakan aksi nyata saya, yaitu membuat keyakinan kelas hingga diseminasi pemahaman konsep budaya positif. Diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif saya sampaikan dalam video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 7. Susunan acara yang pertama, pembukaan. Diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri 4 Sumberagung, program pendidikan guru penggerak angkatan 7 dimulai. Untuk mengawali acara, marilah kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, sambutan kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 4 Sumberagung, lebih-lebih kepada Bu Rinawati yang pada saat ini melaksanakan aksi nyata. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini adalah merupakan hari pilihan Bu Rinawati untuk memaparkan pengalaman penerapan budaya positif pada guru penggerak. Harapan adalah apa yang disampaikan Bu Rinawati pada pagi hari ini nanti adalah memotivasi kita semua selaku guru sekolah dasar untuk ikut atau berperan serta selaku guru penggerak. Dan harapan apa yang dilaksanakan oleh Bu Rinawati ini adalah kepada anak-anak didik kita, supaya anak-anak didik kita adalah anak-anak yang menjadi harapan bangsa dan menjadi harapan kita semua. Kiranya ini yang bisa disampaikan, semoga apa yang dilaksanakan Bu Rinawati pada siang hari ini menjadi benar-benar menjadi harapan kita dan sukses untuk Bu Rinawati. Akhir kata, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang ketiga, kegiatan inti, pemaparan materi dan pengalaman penerapan konsep budaya positif. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 4 Sumberagung, yang saya hormati rekan-rekan guru SD dan SMP Negeri 3 Sata Pengaringan yang pada siang ini meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi saya. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan untuk kita semua sehingga bisa berkumpul pada tempat ini dalam keadaan sehat walafiat.
Semoga Bapak Ibu pertemuan ini memberikan manfaat. Amin. Baik Bapak Ibu, tujuan saya ini melakukan aksi nyata seminasi dari salah satu materi pada program guru penggerak, yaitu materi pada modul 1.4. Saya sudah menyelesaikan satu modul pertama itu ada 1.1, itu 1.4 Bapak Ibu, dan tugas aksi nyata di modul 1.4 adalah para CGP harus menyebarkan pemahaman kepada guru lain tentang budaya positif agar bisa mendidik anak-anak ke arah profil pelajar Pancasila. Intinya seperti itu. Langsung saya mulai Bapak Ibu. Tidak perlu perkenalan karena sudah kenal semua Saya Rinawati, karena nanti diupload di YouTube. Rinawati CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Gerobokan, tepatnya SD Negeri 4 Sumeragung. Baik, sebelum kita ke budaya positif tadi, ada paradigma baru dalam pendidikan setelah penerapan kurikulum merdeka Bapak Ibu. Apa tuh paradigma yang berubah? Itu kalau dulu semua apa-apa berpusat pada guru, segala sesuatu guru sebagai pusat pembelajaran. Nah, sekarang itu kita sedang menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah sampai saat ini, bahkan dari triloginya Tuturi Handayani kita pakai hingga saat ini. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu sebetulnya menuntun tumbuh hidup dan tumbuhnya anak-anak sesuai kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Itu adalah pendidikan yang sebenarnya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Agar anak-anak itu menjadi manusia yang merdeka, sehingga tujuan pemerintah pada saat ini yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila akan terwujud. Nah, manusia yang merdeka itu yang bagaimana? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bukan yang bebas-bebas-bebasnya, Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga bisa cakap memerintah dirinya sendiri, bisa mengendalikan dirinya sendiri, pandai mengendalikan dirinya sendiri Bapak Ibu. Seperti itu menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini saya hanya menyampaikan berbagi, mohon maaf di awal tidak saya sampaikan, bukan berarti saya di depan itu karena pintar atau tahu, tidak, tapi karena kebetulan lebih dulu menerima materi ini di program pendidikan guru penggerak Angkatan 7, dan saya punya kewajiban untuk berbagi dengan rekan-rekan guru baik dari SD, TK maupun SMA. Itu jenjangnya sama saja, kalau di guru penggerak tidak ada jenjang, lintas jenjang, dalam satu kelompok semua masuk sebagai guru penggerak, seperti itu. Nah, ini materi pertama. Sebelum kita ke situ, ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Tidak saja jawabnya, Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Pak Wahyu setuju Bapak? Ya. Ini setuju atau tidak kita aja. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif itu akan meningkatkan disiplin anak. Setuju, kita sepakati setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju, Baik, nah nanti kita akan ketahui lebih dalam di selanjutnya. Karena konsep budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang membawa anak terbiasa dengan hal baik. Itu ada beberapa konsep, ada 6 Bapak Ibu. Langsung saja ini, dari 6 konsep ini kita ke konsep pertama. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yuk kita bermain, makanya tadi saya suruh berdua. Tolong salah satu dari Bapak dan Ibu, kalau sendiri tidak apa-apa, yang berdua, bayangkan di tangan kanan jenengan itu sesuatu yang sangat berharga dan akan dipertahankan sekuat mungkin karena itu berharga. Pokoknya entah apa itu berharga. Nah, orang lain akan membuka tangan jenengan, nanti bisa enggak gitu. Yuk kita praktek
Jenengan buka, coba praktekkan satunya ngapal, satunya buka tangannya orang. Nah, seperti itu, buka, bisa enggak? Tidak bisa. Bu Jamil tidak bisa, Pak Eko tidak bisa. Baik, dengan itu kesimpulannya, kok sampai di seperti ini apa? Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Apa yang bisa kita simpulkan? Sesuatu yang berharga akan kita perhatikan. Maaf kalau salah ya. Iya. Karena sesuatu yang ada pada genggaman kita adalah sesuatu yang sangat berharga, maka kita akan sekuat tenaga kita untuk mempertahankan sesuatu itu. Ini dari sisi yang membuka. Yang menggenggam ini saya. Iya. Dari sisi yang membuka, bagaimana Bapak? Dari sisi yang membuka apa kesannya dari ini? Ya, Paradigma. sebagai sisi yang membuka itu rasa keingin tahunya sangat tinggi. Jadi ingin tahu apa yang sangat berharga dari Tapi mereka. bisa nggak? Tidak bisa. Baik Bapak Ibu, jadi begini, memang kenapa kita tidak bisa membuka? Karena kita tidak pernah bisa mengontrol orang lain. Begitupun dengan peserta didik. Kita merasakan paradigma anak itu bisa kita kendalikan, anak itu bisa kita atur sesuka kita. Ternyata tidak. Kita akan bisa mengontrol orang tersebut kalau dia mau dikontrol, gitu. Seperti jenengan, karena dia melakukan sesuatu itu bukan tanpa dasar, bukan tanpa alasan, seperti itu. Jadi dulu kan kita bisa mengontrol murid. Kritik itu membuat orang merasa bersalah, bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Itu belum tentu, ya. Jadinya itu tadi, kalau di anak seperti itu, perasaan kita bisa mengontrol, bisa memaksakan, ternyata tidak. Kalau anak tidak mau dikontrol ya tidak bisa. Apalagi kalau sudah remaja, kita ke SMP, SMA itu kalau yang melakukan pelanggaran itu kan banyak. Nah, makanya itu perlu kita menerapkan budaya positif. Nah, ini perubahan paradigma tadi, kalau dari teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Masa seperti itu tidak boleh. Apa yang kita lakukan? Ya, sekarang kita menggunakan teori kontrol. Teori kontrol atau pilihan, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Setiap anak yang melanggar kesalahan itu salah, itu jelek. Tapi kita tidak memahami apapun yang dilakukan itu sebetulnya ada tujuannya, gitu loh. Apa sebabnya, latar belakangnya, seperti itu. Tapi kita hanya mau dia disiplin. Kalau disiplin itu konotasinya ketika gimana Bapak Ibu? Disiplin itu patuh, oke? Anak itu nurut, patuh. Padahal sebetulnya kata disiplin itu artinya belajar. Dari bahasa Latin disiplina itu artinya belajar. Nah, kalau kecenderungannya secara umum, disiplin itu kan membuat orang tidak nyaman, pemaksaan, seperti itu. Padahal arti disiplin yang sebenarnya itu adalah membuat orang menggali potensinya sendiri menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Kalau dia sudah menghargai sesuatu, kan dia akan menata dirinya. Nah, seperti itu. Bagaimana cara menghargainya? Dengan nilai-nilai kebajikan universal, nilai kebaikan yang dipercayai. Apa tuh itu nilai kebajikan universal, Bapak Ibu? Nilai kebajikan universal adalah sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Gitu. Jadi nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas negara, suku, latar belakang. Intinya setiap orang kalau menganggap itu sebagai suatu kebaikan, itu berarti nilai kebajikan universal. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi setiap orang itu punya tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai universal tadi, itu akan membangun motivasi anak agar keluar dengan sendirinya dari dalam. Yang akhirnya apa? Image kita, tujuan pemerintah dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi, maka kita akan mencapai suatu profil pelajar Pancasila, karakter yang kita harapkan ada pada setiap anak didik kita.
yaitu beriman, bertakwa. Kadang sahabat nyanyian belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Biar mudah diingat Bapak Ibu. Ya seperti itu. Sahabat nyanyian berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu sekilas saja ini soalnya materinya banyak. Itu konsep pertama, insya Allah 1 jam selesai Bapak Ibu. Konsep kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa hubungannya dengan budaya positif? Sebelumnya kita tidak menyadari kalau setiap orang itu punya motivasi melakukan baik itu tadi tindakan yang benar maupun kesalahan tadi itu ada motivasinya. Setiap tindakan manusia itu kalau dikelompokkan ada 3 motivasinya, yaitu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, aku berangkat pagi ya biar tidak terlambat, tidak dihukum Bu Dina. Nah itu motivasi pertama yang rata-rata banyak anak-anak motivasinya begitu. Yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain. Imbalan bisa berupa pujian, bisa berupa penghargaan misalnya. Aku biar dipuji Bu Rina rajin masuk pagi, bisa seperti itu. Nah motivasi yang kita harapkan itu adalah motivasi yang ketiga, motivasi dari dalam, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Saya berangkat pagi karena saya orang yang menghargai waktu, saya ingin menerima ilmu yang lebih, saya adalah orang yang berkarakter baik. Nah yang diharapkan motivasi yang ketiga itu. Tapi memang kebanyakan termasuk kita sendiri ya Bapak Ibu, 1 dan 2 itu. Kalau kita mau jujur mengakuinya kan, biar gak inilah. Nah itu motivasinya. Nah tadi kalau setiap penghargaan itu tadi positif, ternyata tidak dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa Bapak Ibu kok dihukum oleh penghargaan? Karena penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek, tidak jangka panjang. Kalau sudah tidak ada penghargaannya lagi kan nanti motivasinya hilang, seperti itu. Kemudian ini slide-nya terlalu ke atas. Penghargaan justru akan menurunkan motivasi, mematikan kreativitas. Kalau setiap juara 1 terus dapat buku, dapat apa terus nanti motivasinya kan jadinya ke situ. Aku mau dapat buku, biar apa jadinya biar juara 1. Istilahnya itu enggak dari dalam diri sendiri, tapi karena hadiah itu yang terpancang dalam pikiran anak didik kita. Itu maksudnya dihukum oleh penghargaan. Jadi tingkatannya memberikan penghargaan dan hukuman itu setara gitu. Lalu kalau seperti itu sudah tidak disarankan, yang bagaimana memberikan apresiasi? Masa kita tidak memberikan apresiasi ke anak? Nah, yang diharapkan adalah pengakuan secara khusus. Contoh, secara pribadi kepada murid bergantian dan konsisten. Misalnya begini, Ida, kemarin sore Ibu perhatikan rasa empatimu besar loh. Ibu melihat kamu menolong temanmu. Nah itu dia akan meningkatkan harga dirinya juga secara pribadi. Oh, tidak betul menghargai saya, betul mengetahui saya. Misalnya nanti Afif, Bu Rina menghargai kepedulianmu. Kemarin melihat teman-teman kamu bantu dalam mengerjakan tugas kelompok. Atau terima kasih ya Sinta, rasa tanggung jawabmu terlihat pada saat kamu mau memungut sampah yang berserakan, padahal sementara teman-temanmu yang lain tidak. Nah hal seperti itu kira-kira bermakna tidak Bapak Ibu? Malah bermakna istilahnya, oh Bu Rina memperhatikan saya. Dia tidak menyadari itu, dan itu khusus untuk dirinya, betul-betul mendapat apresiasi. Nah, kalau dulu kita untuk mendisiplinkan itu pada hukuman saja, sekarang bisa kita lakukan dengan konsekuensi. Ini yang lebih istilahnya tidak terlalu saklek gitu ya. Ada yang sudah tahu konsekuensi. Nah, perbedaannya, kalau konsekuensi itu kita buat kesepakatan dulu. Nah, misalnya kok datang terlambat, nanti pulangnya agak terlambat juga untuk memenuhi materi yang kamu ketinggalan. Nah, itu konsekuensi, bukan
itu kalau konsekuensi. Nah, sekarang kita coba itu ya Bapak Ibu, isi hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat. Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Kita sepakati hukuman, ya. Baik, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali saat terlambat. Hadir. Hukuman. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, konsekuensi ya, karena dia yang menyenggol, dia yang membersihkan, seperti itu. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali saat terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Ada yang jawab hukuman, ada yang konsekuensi. Kita lihat. Yang atas tadi betul semua ya. Nah, lari itu konsekuensi karena apa? Itu bisa dianggap sebagai pemanasan karena dia terlambat 10 menit. Jadi dia lari-lari, temannya sudah pemanasan, dia belum. Seperti itu Bapak Ibu. Baik. Ke konsep restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid agar bisa memperbaiki kesalahan mereka dan kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau hukuman kan menyakitkan, kalau restitusi itu meskipun dia salah tapi harga dirinya tidak jatuh, tapi akhirnya karakternya menjadi lebih baik. Seperti itu. Nah, di antara hukuman dan konsekuensi tadi lebih baik mana Bapak Ibu? Konsekuensi ya. Tapi ternyata yang lebih baik lagi itu restitusi. Karena kalau pada hukuman sesuatu itu menyakitkan, konsekuensi sesuatu itu harus terjadi sebagai akibat dari kelalaian mereka. Nah, kalau restitusi sesuatu hal itu merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman, sama-sama sih tidak nyaman, jangka waktunya pendek. Tapi kalau restitusi menguatkan untuk jangka panjang. Dari perilaku penguatan kalau pada konsekuensi bertahan jangka pendek juga. Kalau dengan restitusi tidak hanya itu jangka waktunya panjang ya, bisa memecahkan masalah. Akhirnya murid belajar untuk bertanggung jawab. Ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan gitu Bapak Ibu, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian kita memberikan tawaran, bukan paksaan. Nah, nanti di subteraket juga ada khusus tentang restitusi, nanti saya berikan contohnya. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi sehingga kok anak tersebut melakukan pelanggaran. Baik, kita sudah sampai konsep ketiga, nanti ke konsepnya ada 6 Bapak Ibu, insya Allah selesai setengah jam lagi. Keyakinan kelas. Mengapa kok kita membuat keyakinan ya, tidak peraturan saja gitu loh ya. Ini ilustrasi dulu. Kita memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan. Sebetulnya apa? Untuk apa? Pakai helm untuk saat mengendarai kendaraan itu untuk apa toh? Nah, yang sebetulnya kan untuk melindungi diri, keselamatan. Namun anak-anak kan konotasinya biar orang-orang atau anak-anak yang tidak mau melaksanakan disiplin itu kan menganggap aku memakai helm biar gak ditilang gitu kan. Tapi kalau seseorang yang sudah percaya atau yakin, oh saya kalau pakai helm itu kalau jatuh biar aman, tidak cedera juga tidak terlalu berat, maka walaupun di situ tidak ada tempat penilangan, dengan sendirinya akan memakai helm walaupun jarak dekat atau apa. Jadi yang perlu ditanamkan dulu itu keyakinannya dulu. Jadi bukan peraturannya tapi keyakinannya dulu. Nah itu tadi kenapa perlu keyakinan itu untuk mendukung motivasi anak intrinsik dari dalam dirinya untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian aturan. Jadi motivasi dalam diri itu lebih kuat daripada aturan yang
dijejer banyak sekali, kalau motivasi dia enggak ada, enggak bagus, ya tidak dilaksanakan gitu. Nah, ini perbedaannya ya. Ilustrasi biar lebih mudah saja. Contohnya kalau peraturan atau kesepakatan kelas itu menjaga kebersihan, berkata sopan, menjaga kebersihan kelas, datang 15 menit sebelum pembelajaran. Nah itu. Kalau yang diyakini apa kalau kita datang tepat waktu? Keyakinan yang kita percaya itu apa? Disiplin, oke, disiplin. Kemudian tidak mengejek teman, itu berarti kita mempercayai adanya keyakinan menghargai. Kemudian mengembalikan buku-buku pada tempatnya, berarti kita meyakini kalau tertib itu sesuatu hal yang bagus dan kita yakini untuk dilaksanakan. Seperti itu. Nah, dari peraturan tadi kita bisa simpulkan keyakinan kelas apa yang akan kita pakai, keyakinan kelas apa yang kita gunakan. Di kelas kita harus saling menghargai, harus tertib, harus hormat. Nah, kalau sudah seperti itu akan tercipta lingkungan yang positif dan akhirnya menyeluruh ke semua aspek, akan menjadi budaya yang positif. Nah, ini untuk pendalaman materi saja Bapak Ibu. Contoh kalau keyakinan hormat itu tampak seperti apa toh kalau dilihat. Kalau dilihat itu seperti datang tepat waktu. Nah, yang tidak hormat itu bagaimana? Oh, yang sering hadir terlambat. Kalau dengan teman terhadap murid dengan guru, tampak menyapa saat guru datang setiap hari. Nah, yang tidak hormat bagaimana? Acuh saja teman maupun guru itu. Kalau dilihat itu, oh berarti dia tidak melaksanakan nilai hormat yang dipercayai kelas kita. Gitu. Nah, sekarang kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan apa Bapak Ibu yang dilaksanakan di kelas tersebut? Tertib, ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti menghargai. Dilarang melakukan kekerasan, menghargai bisa, ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan atau keselamatan. Nah, seperti ini. Menggunakan masker juga untuk keyakinan kesehatan, keselamatan. Kalau sudah dengan keyakinan itu, dengan sendirinya menggunakan masker, bukan karena nanti kalau tidak pakai masker disuruh push up sama Pak Guru. Gitu. Jadi yang perlu ditumbuhkan adalah keyakinan dulu. Baik, sekarang kita ke konsep 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini tadi sebetulnya yang mendasari setiap perilaku manusia. Apa toh itu kebutuhan dasar manusia? Kalau dikelompokkan, kebutuhan dasar manusia itu 5. 1, bertahan hidup dan rasa bertahan hidup, ya. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang pasti butuh kasih sayang dan rasa diterima dimanapun kita berada, ya Bapak Ibu. Kalau diacuhkan saja gitu kita sudah merasa aku kok nggak diterima. Makanya biasanya anak-anak yang diacuhkan dia akan melakukan hal apa yang bisa menarik perhatian gurunya. Nah, kita tidak menyadari itu, ternyata ini kebutuhan yang dia tidak penuhi dan ini didapatkan dari gurunya. Selanjutnya kebutuhan akan penguasaan. Ini diakui gitu loh Bapak, bukan kok terus menguasai apa itu. Intinya ini diakui keberadaannya, ini diakui kemampuannya, ya ini diakui oleh teman rekannya. Kemudian kebebasan. Setiap orang sebetulnya ingin bebas, tapi kita ada aturan seperti itu. Contoh misal, anak kita waktu kita menerangkan, kok dia gambar sendiri gitu. Oh ternyata dia tidak suka dengan metode kita. Padahal kan kita menyalahkan dia sebagai anak yang tidak disiplin atau melakukan pelanggaran. Tapi Bapak Ibu guru, termasuk saya sendiri, tidak melihat dalam diri saya apakah ngajar saya tadi menyenangkan atau enggak, Pak. Itu tidak memperhatikan seperti itu. Ternyata dia butuh kesenangan juga. Setiap orang butuh kesenangan. Sekarang ada piknik, ada bermain, ada apa itu untuk mendapatkan kebutuhan dasar itu. Karena setiap manusia pada dasarnya ingin kesenangan, kebahagiaan. Dari itu semualah yang mendasari
kita juga anak-anak didik kita melakukan segala kegiatan yang dia dilakukan di sekolah. Mungkin ada yang berteriak di kelas saat teman yang lain asik menulis. Oh, dia butuh ekspresi, dia butuh kebebasan. Ada yang butuh suka berlari-lari di luar. Oh, dia memang anaknya motoriknya yang berkembang bagus, misalnya seperti itu. Selanjutnya tentang konsep kelima, yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol adalah bagaimana kita menilai diri kita saat mengendalikan murid atau orang lain. Itu ada 5. Pertama adalah posisi yang mungkin sering kita lakukan, atau saya juga ya, itu sebagai penghukum. Nah, posisi penghukum itu cirinya bagaimana? Menghardik, menunjuk-nunjuk, gara-gara kamu ya, ngomong gini-gini, nanti kamu kalau enggak besok masih berkali-kali dan setiap masih terlambat, tak suruh bersihkan kamar mandi ya. Nah, itu posisi sebagai penghukum. Posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Ya Allah, Mas, kamu kok mengecewakan Bu Rina? Kemarin katanya sudah janji gak terlambat. Kalau kamu terlambat terus nanti Bu Rina yang dimarahi kepala sekolah, Mas. Udin ya. Itu kan guru mengambil posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Seperti itu. Jadinya itu yang merasa bersalah itu anaknya. Gurunya itu membuat dia merasa bersalah gitu ya, bukan gurunya yang salah. Nah, seperti itu. Jadi anak itu dibuat seolah-olah dia yang salah. Apa cirinya? Itu berceramah. Terus seharusnya kamu begini. Ibu kecewa dengan kamu. Terus lalu dari perkataan guru hasilnya kalau dari penghukum itu anak malah justru memberontak, justru kemudian kalau sebagai pembuat rasa bersalah malah menyangkal atau berbohong akhirnya. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas bagaimana? Kalau kita mengambil posisi penghukum itu murid meletakkan guru di luar dunianya, enggak penting gitu, dianggapnya gurunya itu malah enggak penting karena sering menghukum gitu. Tapi kalau sebagai pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru masih di dalam dunia berkualitasnya. Jadi dia nggak mau mengecewakan gurunya, gitu. Makanya gurunya seolah-olah membuat si anak bersalah terhadap saya. Posisi yang ketiga, posisi teman. Ini juga biasanya sering diambil, terutama untuk bapak-bapak dengan anak remaja kan biasanya. Apa itu cirinya? Membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Contoh, ayolah lakukan demi bapak. Masa kamu tidak mau rajin sekolah? Demi bapak, kita kan teman misalnya. Kita friend. Bapak akan bantu masalahmu asal kamu nurut sama bapak. Itu saya disejajarkan dengan dirinya sebagai teman. Nanti efeknya apa? Enggak bagus juga Bapak Ibu. Efeknya akan menimbulkan ketergantungan. Gak masalah lah kalau sama Pak Wahyu, gak hukum nanti. Itu misalnya. Jadi ketergantungan dia. Pak Wahyu itu baik kok kayak teman sendiri. Tapi lama-lama kalau seperti itu terus malah jadi tidak, jawabannya gak ngajeni gitu loh Bapak Ibu. Okay? Kita memang guru itu disuruh berteman, bersikap ramah maksudnya. Tapi kita bukan teman mereka, bukan. Tetap ada jarak di antara kita, ya. Cuma harus bersikap ramah layaknya teman. Gitu. Dan dari segi kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru itu sebagai orang yang sangat penting karena dia temannya, sahabatnya. Nah, seperti itu. Namun biasanya muridnya berkata begini, saya pikir Pak Wahyu itu teman saya saat dia menyelesaikan masalah saya. Tapi ketika nanti suatu saat Pak Wahyu nggak mau bantu dia lagi, dia jadi kecewa, gitu loh. Merasa kayak ternyata begitu ya Pak Wahyu, ternyata Bu Rina begini ya. Nah, gitu. Dampaknya apa bagi murid Bapak Ibu? Dia akan jadi pribadi yang lemah, kemudian tidak mandiri dan tergantung sama orang lain tadi. Nah, saat
tuju atau dalam program ini yang kita tuju itu adalah ke posisi pemantau dan manajer. Nah, kalau di posisi pemantau dan manajer itu guru berbuat itu menghitung, mengukur. Kamu kalau seperti ini tadi kenapa? Sebaiknya bagaimana? Apa yang bisa kamu lakukan untuk ini? Jadi tidak menghukum, tidak menghakimi, juga tidak melindungi, tapi berikan anak itu pilihan. Hampir ke posisi manajer juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh ciri-cirinya, apa peraturannya? Loh, kamu udah tahu kan peraturan kelas kita? Apa? Oh, datang 15 menit sebelum pelajaran. Sekarang jam berapa? 7.15. Berarti kamu bagaimana nih artinya? Melanggar, dia menyadari sendiri gitu. Apa yang kita yakini? Nah, misalnya tadi ngambil barang milik teman, boleh nggak di keyakinan kita, di agama kita memberikan pernyataan seperti itu? Hasilnya bagaimana kalau kita bertindak sebagai pemantau, menyesuaikan diri? Murid akan bisa menyesuaikan diri, namun butuh diawasi, masih tetap harus diawasi. Kalau sudah mengambil posisi kontrol sebagai manajer, itu lebih menguatkan pribadinya. Nanti saya beri contoh Bapak Ibu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru itu pada peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sedangkan pada posisi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Aku itu bagian dari dunia yang berkualitas. Dunia yang berkualitas tadi, dunia yang dibayangkan dia adalah sesuatu yang berkualitas, positif, indah, bagus untuk dirinya. Nah, seperti ini. Contoh tadi ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, berarti ini adalah mengambil posisi apa Bapak Ibu? Untuk membedakan, membuat rasa bersalah. Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak. Berarti sebagai teman, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu sebagai manajer. Jadi biar anak mencari, menyadari kesalahannya apa, lalu mencari solusinya. Kamu selalu paling terakhir. Nah, itu biasanya kata-kata seperti itu diucapkan oleh penghukum. Nah, seperti yang kita tuju tadi adalah peraturan itu ada dan kita sebagai pemantau atau manajer untuk memperbaikinya. Baik Bapak Ibu, ini konsep terakhir, tadi konsep kelima ya. Konsep terakhir tentang segitiga restitusi. Apa itu restitusi tadi ya, sudah dijelaskan di awal. Proses membuat peserta didik yang melakukan kesalahan itu bisa memperbaiki diri dengan karakter yang lebih kuat dan kembali dengan kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. 3 sisi dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Itu kita menyadari bahwa setiap orang itu pasti punya kesalahan. Jadi setiap anak itu begitu salah jangan didownkan, malah oh kamu ini selalu terlambat, selalu yang terakhir, selalu begini, itu kan malah menurunkan mental dia. Tapi oh iya, nggak apa-apa, setiap orang punya kesalahan kok. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan, tidak hanya kamu saja. Nah, tapi tidak berhenti sampai di situ. Lalu kita memvalidasi tindakan yang salah. Di sini baru kita cari apa alasan dia begitu. Kalau dia mentalnya nggak down kan dia bisa jawab dengan nyaman gitu loh, leluasa. Kalau sudah down kan yang ada di dalam pikirannya itu kan istilahnya kemot-kemot, Pak Guru nyalahin aku sebelah, wes kudu berontak kayak gitu loh. Tapi ternyata Pak Guru nggak menyalahkan saya loh, Pak Guru nggak menjatuhkan saya, tapi malah bertanya, kamu tentu punya alasan kan melakukan itu, gitu. Pak Guru punya loh cara lain untuk kamu tetap bisa tenang atau apa tanpa menyakiti orang lain. Nah, misalnya itu pada validasi tindakan ya, tindakan kebutuhan atau tindakan. Kemudian setelah dia menjawab apa alasannya, apa latar belakang atau kebutuhan dasar yang dia tidak terpenuhi sehingga sampai melakukan pelanggaran itu, baru kita tanyakan.
Nilai-nilai apa yang kamu yakini? Apik ora iku mau, boleh nggak dilaksanakan? Nah, setelah kamu mau nggak memperbaiki kesalahanmu? Nah, setelah kamu perbaiki, kamu nanti akan jadi orang yang seperti apa? Seperti itu penggunaan pada segitiga restitusi. Ini contoh-contoh kalimatnya ya, pada menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak tidak tertarik dengan kesalahanmu, saya tertarik untuk mencari solusi. Misalnya seperti itu. Pada validasi kebutuhan bisa menggunakan alternatif kalimat seperti ini Bapak Ibu. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Ternyata kamu tidak melakukannya loh, berarti kamu masih bisa mengontrol dirimu. Nah itu. Kamu masih punya alasan kan melakukannya, nggak mungkin kan tanpa alasan. Apa tuh yang penting bagi dirimu? Kamu boleh bersikap seperti itu, tapi Bapak tambahkan sikap yang lain yang lebih baik, boleh ya? Misalnya. Nah, pada saat menanyakan keyakinan, ini alternatifnya atau kita bisa gunakan kalimat-kalimat yang serupa dengan ini Bapak Ibu, ini hanya contoh ya. Apa yang kita percaya di sekolah, nah, makanya perlu tadi keyakinan kelas sudah disampaikan di awal. Kalau kita sudah punya keyakinan kan kita bisa pakai untuk restitusi ini. Jadi sebelum ke restitusi memang langkahnya ke keyakinan kelas dulu. Apa yang kita percayai, nilai kebajikan universal apa yang kamu percayai? Kamu mau nggak menghormati orang lain? Kamu mau kan dihormati orang? Nah itu keyakinan-keyakinan dulu kita tanamkan. Terus kelas yang ideal atau yang kamu inginkan seperti apa sih? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa nanti? Nah, perlu juga memberikan intervensi 30 detik. Maksudnya memberikan pertanyaan yang dia bisa jawab dengan nuraninya. Sebentar saja. Apa kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, gitu. Pasti saya rasa anak kan tetap mau. Istilahnya dalam naluri anak itu pasti ada kebaikan dalam hatinya. Itu hanya kadang saya sendiri kita yang tidak sabar mengejas dulu dia begini begitu. Apa saat ini kamu sudah menjadi orang yang kamu inginkan? Kamu memang ingin seperti ini, selalu datang terlambat. Kamu mau mencuri terus seperti ini, kok ngambil setiap hari guru kok dapat laporan, dapat ini apa? Kamu ngambil ini, ngambil itu, mau seperti itu terus? Apakah wajar kesalahanmu ini? Ini contoh-contoh intervensi 30 detik yang bisa kita lakukan. Nah, tadi adalah penyebaran tentang konsep-konsepnya ya Bapak Ibu. Sekarang berbagi pengalaman dan pembelajaran yang sudah didapat. Saat menerapkan itu ya memang tidak mudah, sulit sekali. Wes dipakai dengan teori yang mirip-mirip tadi, yang ternyata tidak selamanya langsung terus bisa berhasil gitu loh maksudnya. Pasti ada proses yang panjang dan itu tidak cukup diterapkan sekali dua kali. Namun dari sini saya belajar Bapak Ibu tentang konsep dasar kebutuhan dasar manusia tadi, bahwa ternyata apapun yang dilakukan manusia baik maupun buruk itu pasti ada dasarnya. Dia ingin memenuhi kebutuhan, ada yang tidak terpenuhi dalam dirinya. Anak itu mencuri, mungkin keluarganya tidak berkecukupan. Nah, atau bisa jadi loh, iku jane ya anak emang mampu kok. Yo sik gelem ngambilnya ya punya orang lain. Ternyata dia ingin mencari hal baru saja dengan mencoba pensilnya teman, berbanyak itu kok bagus ya, untuk kesenangan saja. Bisa jadi seperti itu. Nah, dengan mengetahui kebutuhan dasar apa yang harus dia penuhi, kita bisa memberikan solusi. Jadi kan kepengen piye tole. Seperti itu. Jadi memberikan solusi terbaik sesuai apa yang diinginkan. Yang saya terapkan juga ini Bapak Ibu baru mencari kebutuhan dasarnya apa, kemudian membuat keyakinan kelas, dan setelah itu saya memposisikan diri berusaha untuk menjadi manajer atau pemantau.
dan melaksanakan segitiga restitusi ya. Kita buat kesepakatan kelas, langkahnya masing-masing anak diberi kertas, coba peraturan apa yang kita tulis. Jadi biar dia yang buat sendiri. Kan itu nanti kalau dia dilanggar kan, oh itu kamu sendiri yang buat toh. Jadi 34 anak buat satu peraturan nanti kan jadinya banyak itu. Nah setelah itu kita kelompokkan di tembel-tembel yang masuk ke apa itu keyakinan menghormati itu yang mana. Nah ini masuk misalnya buang sampah pada tempatnya. Oh berarti kita yakini kalau kita menjaga kebersihan baik untuk kesehatan seperti itu. Akhirnya terciptalah keyakinan kelas kita. Setelah punya keyakinan kelas, kita bisa laksanakan segitiga restitusi tadi. Kalau ada pelanggaran kan, ini sudah jadi kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita kok kamu langgar. Ini contoh restitusi ya Bapak Ibu. Stabilkan identitas orang, pasti benar validasi tindakan salah. Kamu pasti juga punya alasan melakukan kebenaran itu. Oh gitu. Baik, dinamakan dan berarti bagaimana perasaan kami. Sekarang intinya menurut keyakinan agama aktif, apakah itu diperbolehkan? Ya, bagaimana dengan kelas kita, apa yang kita percayai selama ini. Betul sekali. Lalu kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan tersebut? Oke, itu dengan lagi ya. Oke, baik. Kalau kamu memiliki kesalahan, nanti kamu ingin jadi orang yang seperti apa sih? Iya, betul sekali. Oke, Bunda. Senang dengan tanggung jawab Afif. Senang dengan kejujuran Afif. Sekarang boleh kembali bermain bersama teman-teman. Ya, sama-sama. Saya Muhammad Afif, kelas 6 SD Negeri 4 Sumberagum. Setelah melakukan praktek restitusi ini, saya senang. Saya dapat memperbaiki kesalahan dengan tenang dan tidak ada rasa takut. Guru tidak marah-marah dan memberi kesempatan saya untuk memperbaiki kesalahan dengan tenang. Terima kasih. Demikian skenario 1. Selanjutnya skenario 2 akan diperankan oleh Ananda, Meida, dan Nesya. Selamat menyaksikan. Nesya, Maida, Ibu mendengar dan mendapat laporan kalau kalian berdua sudah mengejek Aulia hingga menangis. Apa itu benar? Iya, Bu. Oke, berbuat kesalahan itu hal yang wajar kok. Setiap orang juga pasti punya kesalahan. Nah, tapi ibu tidak akan fokus untuk mencari siapa yang salah. Di sini, Bu Rina ingin fokus untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, betul.
dong Bu. Oke, coba sebutkan di antaranya. Kalau menghargai Bu, tidak mengajak teman Bu. Oke, kalau begitu yang kalian lakukan ke Aulia tadi nggak menangis, itu sesuai kesepakatan kelas kita tidak? Tidak Bu. Oke. Nah, kalau yang kalian lakukan tadi itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita, artinya itu juga suatu kesalahan yang menyebabkan teman kalian sedih, merasa tidak nyaman. Apa kalian mau memperbaikinya? Mau lah Bu. Oke, terima kasih. Lalu, sekarang Bu Rina tanya, langkah apa coba yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Kami akan minta maaf kepada Aulia. Kami tidak akan mengulangi perundungan itu lagi dan kami akan menjadi orang yang menghargai orang lain. Oke. Kapan kalian akan melaksanakan rencana itu? Langsung hari ini Bu. Betul? Betul. Dengan senang hati? Dengan senang hati. Oke. Terima kasih atas jawaban kalian. Terima kasih atas tanggung jawab kalian. Rina senang dengan tanggung jawab kejujuran kalian. Sekarang boleh kembali bersama teman-teman. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nama saya Maida, murid kelas 6 SD Negeri 4 Sumberagong. Tanggapan saya terhadap praktik tadi adalah lega, senang karena Bu Rina tidak memarahi saya dan menjadikan saya berani untuk mengungkapkan kesalahan saya dan membuat diri saya untuk menjadi lebih baik, memperbaiki kesalahan saya dengan tenang. Terima kasih. Itu tadi contoh pelaksanaan restitusi, istilahnya menerapkan kalimat-kalimat itu di anak-anak dan membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Demikian materi penyebaran atau diseminasi materi budaya positif yang bisa saya sampaikan dan pengalaman saya dalam menerapkan tadi. Memang itu saya jadi menyadari intinya setiap orang punya alasan, setiap orang punya tujuan dalam melakukan tindakan. Tidak ada tindakan yang tanpa alasan dan kita sebagai guru harusnya tahu apa kebutuhan dasar yang sedang mereka penuhi, dan kita mengambil posisi kontrol yang mana yang tepat untuk mengatasi anak tersebut agar menjadi disiplin kembali dan memiliki budaya positif di sekolah. Terima kasih. Selanjutnya lain-lain ya. Langsung saja. Mungkin ada pertanyaan, boleh tanggapan atau masukan untuk saya juga boleh Bapak Ibu. Silakan. Monggo. Dari Bu Ida. Terima kasih Bu Rinawati dengan paparan yang Bu Rinawati sampaikan. Rasanya kegiatan belajar mengajar sangat menarik dan apa yang Bu Rina sampaikan juga membuat anak-anak didik kita menjadi ke arah yang positif, mampu menyampaikan pendapatnya, mampu belajar mandiri. Saya tadi melihat apa yang disampaikan di video yang terakhir, saya ternyuh, hampir menangis karena apa-apa yang jenengan sampaikan dalam aksi nyata tersebut benar-benar menjadikan Bu Rinawati yang sebagai guru penggerak benar-benar bergerak dengan semangat yang ada seperti itu. Saya selalu sebagai kepala sekolah di sini merasa bangga. Semoga guru-guru yang lain juga bisa mengikutinya. Dan ini tadi saya buka informasi dari Korwejam supaya guru-guru yang lain segera mendaftarkan sebagai guru penggerak, Mbak Rina. Artinya langkah awal Bu Rina untuk menjadi guru penggerak semoga diikuti oleh guru-guru yang lain di SD Negeri 4 Sumberagong maupun di SMP Satap 3, Mbak Rina. Ini yang bisa sampaikan. Jadi ini saya benar-benar menitik air mata
Kenapa? Karena aksi nyata yang disampaikan menyentuh saya yang kaitannya hubungan panjenengan dengan murid-murid panjenengan. Sukses selalu untuk Bu Rinawati, semoga semakin eksis untuk menjadi guru yang baik. Seperti itu, terima kasih ya, Mbak Rina. Terima kasih Ibu untuk semangat dan motivasinya. Saya masih terus belajar jauh dari baik. Itu masih praktek nih, namanya masih praktek, dan ya berusaha untuk mempraktekkan sehari. Tidak mudah seperti tadi saya katakan, tidak semudah teorinya. Pada hal yang sebenarnya itu ya iya gitu. Tapi masih juga dilanggar. Tapi kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah karena ya tugas kita jadi guru memang untuk mendidik tadi, menuntun. Kita hanya menuntun, tidak bisa mengubah kodrat. Ibaratnya petani bisa merawat padi, menghilangkan rumput, itu kita ibaratkan mengaburkan watak jahatnya dan menumbuhkan yang baik, tapi nggak bisa merubah padi jadi jagung atau jagung jadi padi, nggak bisa. Itu yang intinya pada pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Ibu. Adakah yang lain bertanya juga boleh? Baik. Ada pertanyaan? Ada ya Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya banyak kekurangan. Jujur saya ungkapkan sekali lagi, bukan untuk menggurui ya Bapak Ibu, betul-betul tulus dari hati saya. Memang ini tugas, ini aksi nyata yang harus saya sampaikan. Tapi dalam hati saya nggak ada niatan saya menggurui, saya ngajari, enggak. Ini menyampaikan dan berbagi saja apa yang saya tahu lebih dulu. Nah ini intinya diseminasi, kan menularkan ya apa yang saya dapat sedikit ini dari modul 1.4. Yang modul selanjutnya nanti kalau Bapak Ibu mengikuti guru penggerak dan menyelami di dalamnya, nanti akan merasakan sendiri. Tidak usah takut dengan tugas atau apa, nanti mengalir ya terlewati sendiri gitu Bapak Ibu. Dan saya juga masih di awal, masih modul 1, masih ada 2 modul lagi dan 4 bulan lagi. Mohon doa dari Ibu, Kepala Sekolah, juga teman-teman agar bisa melewati dengan lancar dan sehat. Itu utamanya, pokoknya agar sehat, insya Allah apa-apa bisa dilewati gitu pokoknya. Gitu ke Bapak Ibu. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktu di sini. Seharusnya siang ini sudah mengajar anak-anak lagi, tapi semoga dengan ini ada manfaatnya walau sedikit yang bisa kita sampaikan ke anak. Demikian, sekali lagi mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara untuk di untuk acara yang kelima, untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini. Semoga membawa berkah untuk kita semua dan mempunyai minat untuk mengikuti guru penggerak seperti itu nih Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya dari awal hingga akhir kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan pengimbasan yang saya lakukan sebagai aksi nyata modul 1.4. Sekian dan terima kasih.